Mari kita baca firman Tuhan. Kalau tahun lalu kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 dan kita fokus ke sana, maka pada malam hari ini kita akan membaca bagian yang lain. Tapi kita juga akan baca 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama satu pernyataan yang sangat penting dari Rasul Paulus. 1, 2, 3, iya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena apa? Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sekarang kita baca ayatnya yang ke-20 sampai 26. Bagaimana Kristus yang bangkit diterapkan, diaplikasikan pada hidup orang beriman. Saya baca ayatnya yang genap, mohon jemaat baca ayatnya yang ganjil. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Wah, ayat ini indah ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Siapa lebih dahulu? Kristus. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Ini kata Paulus. Coba kita ganti mereka menjadi kita yang menjadi miliknya. Sekali lagi 23, 1 ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka kita yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sesudah itu kita yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Kita baca sama-sama 26, 1 ya. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan yang bangkit, nyatakanlah dirimu yang mulia di tengah-tengah kami semua. Firman yang hidup dan berkuasa kiranya dialami oleh setiap orang tanpa kecuali. Khususnya bagi mereka yang masih jauh dari karya keselamatan, jauh dari firman yang sangat kaya, yang sanggup mengubah setiap orang, yang sanggup mengubah kehidupan dari gagal menjadi berhasil, dari kebinasaan, dari maut kepada hidup dan kemuliaan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini menyampaikan suara-Mu yang mulia, kudus dan kekal. Dan berkati juga jemaat-Mu semua. Tolong berkonsentrasi. Pikiran yang Tuhan cipta, kiranya saat ini boleh berfungsi normal, bahkan maksimal. Memikirkan firman Tuhan. Emosi yang Tuhan cipta,
Kiranya saat ini juga boleh secara nyata mengalami Tuhan dan kepekaan yang Tuhan ciptakan. Kiranya semua kami boleh mengalami kepekaan itu. Peka terhadap Tuhan, peka terhadap roh-Mu, dan peka terhadap firman. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudaraku sekalian, ada 5 hal yang mau saya sampaikan untuk tema yang sangat penting ini. Maut sudah dikalahkan. Mari kita ulangi satu ya. Maut sudah dikalahkan. Yang di tribun satu ya. Yang undangan khusus. Kok suaranya kecil? Sekali lagi, 1, 2 ya. Saya sudah mengatakan tadi jawabannya. Saya mau bertanya dan sudah dijawab tadi. Apakah berita maut sudah dikalahkan ada di dalam kepercayaan atau agama lain? Jawabnya tidak ada. Kalau begitu saudaraku sekalian, saya mulai dengan ini. Kekristenan, kalaupun dianggap sebagai agama, salah satu agama. Tapi ingat, ada orang berkata sebagai kekristenan bukan agama. Agama adalah usaha manusia mencari Allah. Sedangkan kekristenan bukan tidak ada manusia menciptakan itu. Allah sendiri turun. Itulah kekristenan. Tetapi kalaupun dianggap kekristenan adalah salah satu agama, saya ingin tegaskan, serukan pada malam ini, kekristenan itu unik. Unik berarti ada sesuatu berita yang dimiliki, diberitakan di dalam kekristenan yang tidak dipunyai di dalam seluruh kepercayaan di bawah kolong langit ini. Karena itu saudaraku sekalian, jikalau saudara agama Kristen, saya berdoa, dan mari kita miliki satu semangat ini. Bersyukur dan bangga menjadi orang Kristen. Saya harus sedih mengatakan, setiap kali saya membaca ada orang meninggalkan kekristenannya, saya sedih luar biasa. Orang berkata, daripada tetap Kristen, tidak dimiliki apa-apa, tidak dinikmati apa-apa, lebih bagus dong pindah ke agama lain, lalu memiliki sesuatu, misalnya kekayaan, misalnya jabatan bisa jadi meningkat, posisi bisa lebih tinggi. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara, Paulus berkata di ayatnya yang pertama tadi, sekarang saudara-saudaraku mengingatkan kamu kepada Injil yang kami beritakan kepadamu, yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu apa? Mari kita berkomunikasi. Oleh Injil itu kamu apa? Diselamatkan. Jangan dikatakan menjadi Kristen tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Tapi perhatikan, memang bisa tidak ada apa-apanya. Perhatikan anak kalimatnya. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kata sia-sia, marisuang, in vain, wasted, marisuang. Marisuang lojak yamang pasikolah hoko. Kalau udah begitu orang tua, dia luar biasa frustrasinya. Kata sia-sia diulang lagi di ayat bawah, tapi bukan untuk jemaat pembaca ayat ini, tetapi untuk dirinya sendiri. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Puji Tuhan. Ada satu seruan dari kitab Ibrani yang perlu, penting untuk kita ketahui semua. Mari kita baca Ibrani pasal 10, 35, 36.
Dalam artikel saya di Sinar Harapan, koran Sinar Harapan, ketika ada orang pindah agama, langsung saya buat satu respon, dan saya sudah mengutip kalimat ini. Mungkin ada yang baca waktu itu. Ibrani pasal 10 ayat 35, 1 Korintus tetap kita batas, kita akan kembali ke sana. Ibrani 10 ayat 35, 1, 2, 3, ya. Luar biasa. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dan saudaraku, perhatikan ayat ini ditulis dalam situasi apa? Bukan ketika orang enak-enak duduk di restoran makan, bukan ketika kekristenan menjadi makmur, ketika kekristenan hanya berjalan-jalan dari satu kenikmatan kepada kenikmatan lain, satu keuntungan kepada keuntungan lain, bukan. Kalimat ini diserukan dalam situasi seperti ayat yang ke-32. Saya ingin kita baca lagi 32 sampai 34. Kita baca teliti satu ya. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sayang sekali kekristenan mulai diganti sekarang dengan enak. Sayang sekali. Saya sendiri sebenarnya setuju dengan orang-orang tertentu berkata kepada saya, "Bang, hati-hati, sediakan bus mengantar orang sehingga kekristenan kita menjadi enak." Lalu saya berkata, belum tentu orang itu naik bus karena enak-enak. Mungkin memang mereka tidak punya ongkos, apalagi jauh. Saya mengerti itu. Orang tertentu mungkin tidak bisa percaya bahwa ada banyak orang Batak yang mungkin kalau bisa makan 1-2 kali sehari udah senang luar biasa. Selebihnya dia tidak punya. Tapi saya mengerti itu. Ada orang seperti itu. Jadi saya berkata jangan khawatir. Kita akan lihat sikonnya. Tempatnya jauh sekali.